CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa jika memang anak muda itu berniat menangkap kami, maka ia harus membuktikan bahwa ia memang mampu melakukannya. Kiai Kanti menegang sejenak, namun kemudian ia melangkah mendekati anak gadisnya sambil berkata, "Sabarlah Swasti, kita harus mengerti bahwa kecurigaan yang demikian dapat saja timbul di hati siapapun juga." Angger Jeliteng telah didorong oleh keadaan sehingga ia telah berubah sikap. Semula ia menerima kedatangan kami dengan baik. Itu adalah nuraninya yang sebenarnya. Perubahan yang timbul itu tentu ada sebabnya. Apapun sebabnya, tetapi aku tidak akan bersedia datang kepada siapapun sebagai seorang tangkapan. Gerab Swasti. Aku sedang mencoba menjelaskan kepadanya. Namun, yang menjawab adalah Jeliteng. Bersedia atau tidak bersedia, aku mempunyai alasan untuk memaksa kalian. Pertama, karena aku adalah anak muda Lumban yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketenangan padukuhanku. Kedua, karena aku memang memiliki kemampuan untuk menangkap kalian berdua. Anak Mas, berkata Kiai Kanti, sikap anak Mas memang sangat meragukan. Tentu anak Mas tidak akan dapat berkata kepada Ki Buyut Lumban Wetan, apalagi Lumban Kulon, bahwa kaulah yang telah menangkap kami, karena Jeliteng adalah sekedar anak seorang janda miskin di Lumban Wetan, seorang anak muda yang dungu dan sedikit malas, seorang pemimpi yang berangan-angan tentang air yang mengalir di parit meskipun di musim kemarau. Tidak, Angger, tidak akan ada seorang pun yang mempercayaimu. Wajah Jeliteng benar-benar menjadi tegang. Namun wajah itu bertambah tegang ketika Swasti meloncat maju sambil berkata lantang, "Ayah, jangan bersikap terlalu lunak. Memang kita adalah orang-orang yang aneh. Kadang-kadang kita merasa perlu untuk hidup dan lingkungan sesama. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah diracuni oleh kecurigaan dan permusuhan. Karena itu, biarlah ia memuaskan dirinya dengan sikapnya. Aku akan membuktikan bahwa ia tidak mempunyai kesempatan apapun untuk menangkap kita, apalagi ayah. Sementara aku akan membela diriku dengan kekerasan jika ia akan memaksa dengan kekerasan pula." "Swasti," potong Kiai Kanti. Tetapi Swasti sudah melangkah maju mendekati Jeliteng. Sikapnya pun telah berubah, seperti sikap Jeliteng yang berubah pula. Gadis itu tidak lagi berlindung di balik sebatang pohon, seakan-akan untuk menyembunyikan diri dari tatapan mata anak muda yang belum banyak dikenalnya itu. Tetapi kini ia melangkah maju dan berhenti tidak lebih dari 2 langkah di hadapannya. Dengan tajamnya ia menatap mata Jeliteng yang hitam pekat tanpa ragu-ragu. Ternyata dada Jeliteng menjadi berdebar-debar melihat sikap gadis yang mantap itu. Ia baru mengetahui bahwa gadis itu mampu mengikutinya meloncat batu-batu padas di tebing pegunungan
saat mereka mendaki mencari belumbang yang berair melimpah itu. Terasa kulitnya meremang ketika Jeliteng mendengar gadis itu berkata kepadanya, "Kisana, sekarang apa yang ingin kau lakukan? Lakukanlah. Jika kau memang mampu mengalahkan kami, seperti kau mengalahkan orang-orang Kendali Putih, terserahlah apa yang akan kau lakukan. Mungkin kau merasa perlu membunuh kami, seperti kau membunuh orang-orang Kendali Putih, mengubur mayat kami di dekat belumbang itu, atau membiarkan mayat kami menjadi makanan binatang buas. Kemudian kau akan mengendalikan air belumbang itu sebagai seorang pahlawan bagi Lumban Wetan dan Lumban Kulon, untuk merebut perhatian rakyatnya yang kini tertuju kepada Daruwerdi." Dada Jeliteng tergetar. Ia tidak menduga bahwa Swasti akan menghadapinya dengan tabah tanpa gentar sama sekali. Meskipun ia sudah menceritakan tentang 2 orang Kendali Putih yang telah dibunuhnya. Sehingga dengan demikian maka Jeliteng mulai menjajaki kemampuan gadis itu menurut sikap dan tanggapannya. Karena itu Jeliteng pun menjadi semakin berhati-hati. Namun demikian ia harus selalu menyadari apakah yang sebenarnya ingin dilakukan atas kedua orang itu. Ia tidak boleh terdorong, sehingga yang terjadi kemudian akan menumbuhkan penyesalan di hatinya. Yang ingin dilakukan adalah sekedar meyakinkan diri siapakah yang sebenarnya sedang dihadapinya, sehingga ia akan dapat menempatkan diri dengan tepat sebaik-baiknya. Kecuali jika kemudian ternyata bahwa keduanya adalah orang-orang yang bersangkut paut dengan perguruan Kendali Putih atau perguruan lain yang mempunyai kepentingan dengan Daruwerdi dan bersikap seperti orang-orang Kendali Putih itu. Namun kini agaknya Swastilah yang berdiri di hadapannya, bukan Kiai Kanti. Apalagi ketika ternyata bahwa Kiai Kanti agaknya membiarkan anak gadisnya itu menghadapinya. Bagaimanapun juga ternyata bahwa Jeliteng agak tersinggung. Dengan demikian Kiai Kanti menempatkannya dalam tataran anak gadisnya, sehingga orang tua itu menganggap bahwa Swasti akan dapat menyelesaikan persoalannya. "Aku telah membunuh 2 orang murid dari Kendali Putih. Apakah orang tua itu tidak dapat mengenali tataran kemampuan seseorang yang telah berhasil membunuh 2 orang murid dari perguruan Kendali Putih?" Tetapi Jeliteng tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Swasti benar-benar telah bersikap untuk melawannya. Bahkan kemudian gadis itu berkata, "Kisana, jangan menunggu lagi. Sebelum matahari terbit, kita harus sudah dapat menentukan apakah yang akan kita lakukan masing-masing. Kau sudah mengambil jalan yang paling dekat untuk mengetahui siapakah kami, aku dan ayah. Dan aku pun akan memilih jalan serupa untuk menyatakan diri kami." Jeliteng tidak dapat menarik diri dari persoalan yang sudah dimulainya. Karena itu, maka katanya kepada Kiai Kanti, "Kiai, apakah Kiai sudah mempertimbangkan bahwa Swastilah yang harus berdiri di depan karena tersinggung mendengar kata-kataku?" Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun, ia tidak beranjak dari tempatnya. Dengan nada yang datar, ia menjawab, "Jangan bertanya begitu, Nger. Aku menjadi bingung untuk menjawabnya. Bukankah Angger dapat menjajaki maksudku seperti aku dapat menjajaki maksud Angger? Karena itu, yang akan terjadi biarlah terjadi seperti yang kau hadapi tanpa keterangan apapun." Debar jantung di dalam dada Jeliteng terasa semakin cepat berdetak. Tetapi ia benar-benar tidak dapat mengurungkan niatnya. Karena itu, maka katanya, "Baiklah Kiai,
jika hal ini harus terjadi tanpa keterangan apapun juga. Swasti yang tidak sabar lagi berkata, "Apapun yang kau sebutkan dengan peristiwa ini bagiku jelas." Jeliteng pun segera mempersiapkan diri. Dadanya menjadi semakin terguncang ketika ia melihat Swasti mulai bersikap. Ternyata bahwa gadis itu mengenakan pakaian rangkap sehingga ia telah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun, Jeliteng masih saja ragu-ragu menghadapi gadis itu. Meskipun menilik sikapnya, Swasti tentu memiliki bekal yang cukup. Apalagi gadis itu sudah mendengar bahwa Jeliteng baru saja membunuh 2 orang dari perguruan Kendali Putih. Karena Jeliteng masih ragu-ragu, Swasti yang tidak sabar lagi telah memancing perkelahian. Dengan tangannya ia menyerang kening meskipun tidak bersungguh-sungguh, karena ia pun sadar bahwa Jeliteng telah bersiap sepenuhnya. Meskipun demikian, Jeliteng harus mengelak. Ia bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya. Namun tidak diduganya bahwa tiba-tiba saja Swasti telah menyerang dengan kakinya langsung ke lambung anak muda itu. Serangan itu telah mengejutkan Jeliteng. Namun ia pun mampu bergerak cepat sehingga ia pun telah meloncat surut. Tetapi Swasti tidak membiarkannya. Dengan cepat ia memburu. Serangan berikutnya datang beruntun. Kakinya berputar mendatar. Sekali lagi Jeliteng terpaksa bergeser. Namun yang terjadi telah menggetarkan dadanya. Ternyata Swasti benar-benar memiliki kelincahan bergerak dan tenaga yang besar. Jeliteng sadar bahwa pada bagian-bagian pertama dari perkelahian itu, Swasti tentu masih belum mempergunakan segenap kekuatan dan kemampuannya. Namun, telah terasa desir angin yang menyentuh tubuhnya saat-saat serangan Swasti menyambarnya. Jeliteng tidak dapat merenungi saja serangan-serangan Swasti. Ia merasa perlu untuk memperkecil kemungkinan yang dapat menjadi gawat baginya. Karena itu, maka Jeliteng pun bukan saja harus menghindar terus-menerus, tetapi ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun mulai menyerang pula. Sejenak kemudian, perkelahian itu pun meningkat semakin cepat dan keras. Masing-masing telah dibumbui oleh kehangatan darah mudanya yang mulai menggelegak. Meskipun sejak semula Jeliteng telah menyangka bahwa Swasti memiliki kemampuan yang cukup, namun ketika keduanya mulai membenturkan ilmunya, barulah Jeliteng menyadari bahwa yang dihadapinya bukannya sekedar murid-murid dari Kendali Putih. Meskipun ia harus melawan 2 orang murid perguruan Kendali Putih yang sudah banyak dikenal itu. Namun ia merasa bahwa seorang gadis yang bernama Swasti itu memiliki kemampuan yang lebih besar. Meskipun gadis itu berasal dari daerah yang dimusnahkan oleh tanah longsor, gempa, dan banjir menurut pengakuannya. Namun ia menyimpan ilmu yang luar biasa dari perguruan yang belum dimengertinya. Dalam pada itu, perkelahian di antara kedua anak-anak muda itu semakin lama menjadi semakin sengit. Jeliteng terdorong oleh kecepatan gerak lawannya telah mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbanginya. Bahkan ternyata bahwa kekuatan gadis itu pun telah memeras kekuatannya pula. Ketika mula-mula ia menjajaki kekuatan serangan Swasti dengan menangkis serangannya, terasa bahwa tangannya telah tergetar. Meskipun saat itu Jeliteng belum mempergunakan segenap kekuatannya, namun ia pun menyadari bahwa Swasti pun masih lebih banyak menjajakinya pula. Tetapi semakin lama, kedua anak-anak muda itu tidak lagi sempat membuat pertimbangan-pertimbangan.
Tenaga mereka perlahan-lahan telah tersalur semakin besar, sehingga akhirnya keduanya tidak lagi mampu menahan diri dengan memperhitungkan hentakan-hentakan tenaga masing-masing. Kiai Kanti memperhatikan perkelahian itu dengan dada yang berdebar. Sejak Swasti meningkat semakin besar menjelang remaja, ia sudah membuat gadis itu menyimpang dari kebanyakan kawan-kawannya. Mula-mula Swasti merasakan tekanan ayahnya yang memaksanya untuk memisahkan waktu bermainnya dengan tingkah laku yang tidak disukainya. Bersembunyi di tempat yang tidak disentuh kaki manusia di balik rimbunnya hutan di lereng pegunungan sebelum gempa dan tanah longsor yang dahsyat menghancurkan hutan kecil itu dengan latihan-latihan yang mula-mula terasa menjemukan. Namun perlahan-lahan Swasti ternyata tertarik juga pada olah kanuragan yang diajarkan oleh ayahnya. Ketika ia menginjak usia remajanya, maka Swasti telah memiliki dasar-dasar ilmu yang sudah jarang dikenal orang. Meskipun ada juga beberapa perguruan lain yang memiliki persamaan, tetapi ada ciri-ciri yang memberikan warna tersendiri bagi ilmu Kiai Kanti yang diturunkannya kepada anak gadisnya. Kiai Kanti mengerutkan keningnya ketika ia melihat gadisnya terpaksa menghindar. 2 langkah surut, namun dengan serta-merta Swasti meloncat sambil menjulurkan kakinya lurus menyamping. Tetapi ternyata bahwa ia tidak benar-benar ingin menyerang dengan kakinya. Sebuah putaran telah mendorongnya ke samping. Dengan lincahnya ia melenting dengan tangan terjulur lurus. Jeliteng sempat mengelak meskipun desir angin yang lembut telah menyentuh wajahnya. Hampir saja keningnya disambar tangan Swasti. Betapapun gelapnya malam dan betapapun kecil api perapian yang menerangi arena perkelahian itu, namun Jeliteng mulai melihat ciri-ciri yang khusus pada lawannya. Ia melihat Swasti dalam sikap yang menumpukan kekuatan pada hentakan-hentakan yang cepat. Semula Jeliteng mengira bahwa sikap itu sesuai dengan unsur keperempuanannya Swasti yang lebih sesuai dengan penempaan diri dalam kecepatan bergerak daripada penyusunan kekuatan wadak. Namun ternyata dugaannya salah. Meskipun Swasti seorang gadis, tetapi kekuatan tubuhnya benar-benar mengagumkan. Pengenalan Jeliteng pada unsur gerak Swasti yang lain adalah bahwa Swasti selalu membuka jari-jari tangannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba, serangannya lebih banyak tertuju kepada bagian yang lemah dengan mempergunakan ibu jarinya, bukan jari-jarinya yang lain. Ketika Jeliteng agak terlambat mengelak, maka lehernya telah tersentuh ibu jari Swasti tepat mengenai sasarannya. Maka perlawanannya tentu akan terhenti. Mungkin ia akan menjadi lemas dan pernafasannya bagaikan tersekat di kerongkongan. Selain serangan-serangan tangannya yang cepat dan berbahaya, kaki Swasti pun merupakan bahaya yang setiap saat dapat melumpuhkannya. Nampaknya Swasti terlalu percaya kepada tumitnya. Sementara itu, Swasti pun telah menilai unsur-unsur gerak lawannya pula. Seperti Jeliteng, ia pun melihat beberapa kekuatan pada tata gerak Jeliteng. Jeliteng bergerak lebih mantap. Menurut pengamatan Swasti, Jeliteng banyak mempergunakan sikunya, bukan saja untuk menangkis, tetapi juga untuk menyerang. Tetapi lebih dari wujud dan gerak masing-masing, maka Jeliteng maupun Swasti telah menilai lawannya lewat sifat dan watak gerak masing-masing. Betapapun cepatnya dan berbahayanya ibu jari Swasti,
Namun menurut Jeliteng, watak ilmu gadis itu bukannya ilmu yang garang dan kasar. Ada beberapa dasar tata gerak yang langsung melumpuhkan lawan, tetapi bukannya serangan yang ganas dan langsung mematikan. Kecepatan bergerak Swasti adalah wujud dari percikan watak ilmunya yang lebih banyak menghindari benturan-benturan. Namun ternyata bahwa jika benturan itu harus terjadi, Swasti telah mempersiapkan diri dengan kekuatan yang dapat diandalkan. Swasti pun melihat bahwa Jeliteng bukan saja bertempur dengan kekuatannya, tetapi ia bertempur dengan lebih banyak mempergunakan otaknya. Geraknya kadang-kadang tidak dapat diduganya terlebih dahulu. Namun terasa bahwa perhitungannya yang tepat membuat lawannya kadang-kadang bingung dan dihadapkan kepada keadaan yang tidak terduga. Jika kedua orang yang bertempur itu berusaha menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing, maka Kiai Kanti mendapat kesempatan yang cukup untuk melihat ciri-ciri gerak dan watak kedua ilmu yang saling berbenturan itu. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian kepalanya terangguk-angguk lemah. Tetapi Kiai Kanti tidak menjadi cemas. Nampaknya keduanya masih saling menjajaki. Dari unsur gerak yang paling sederhana sampai kepada ketepatan gerak dan arah yang rumit, sentuhan-sentuhan kecil sampai benturan-benturan yang dahsyat dengan mengerahkan segenap kekuatan wadak. Namun demikian, perlahan-lahan pertempuran itu pun meningkat semakin seru. Bukan saja benturan-benturan wadak dengan sepenuh kekuatan, namun ketika tubuh mereka telah basah oleh keringat dan jantung mereka berdentang semakin cepat, maka sadar atau tidak sadar mulai mengalirlah kekuatan cadangan pada loncatan-loncatan yang cepat dan benturan-benturan yang keras. Kiai Kanti yang berdiri di luar lingkaran pertempuran mengerutkan keningnya. Ia harus semakin berhati-hati menyaksikan pertempuran yang semakin meningkat itu. Bukan saja benturan kekuatan wajar, tetapi penyaluran kekuatan cadangan yang mulai bersentuhan, memberikan pertanda bahwa keduanya semakin dalam dicengkam oleh perasaan daripada nalar. Apalagi keduanya masih dialiri darah kemudaan mereka yang panas dan cepat mendidih di dalam jantung masing-masing. Meskipun demikian, Kiai Kanti masih membiarkan keduanya bertempur. Dalam kegelapan, ia menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Tetapi ia tidak meningkatkan kewaspadaan. Apabila sesuatu terjadi pada salah seorang dari keduanya, maka ia akan dibebani oleh tanggung jawab yang akan dapat membuatnya menyesal di sepanjang hidupnya. Tetapi sifat ingin tahunya pun telah mengekangnya pula untuk memisahkan keduanya. Ia ingin lalui lebih jauh betapa tinggi ilmu yang telah dikuasai oleh anak muda yang mengaku bernama Jeliteng itu. Karena itu, maka orang tua itu masih berdiam diri. Ia melihat Jeliteng menjadi semakin mantap dan Swasti pun bergerak semakin cepat. Namun, benturan-benturan yang kemudian terjadi telah mendebarkan jantungnya. Kedua anak muda itu telah tidak lagi sekedar mempercayakan dirinya pada kekuatan wajarnya. Dengan tegang, Kiai Kanti melihat Jeliteng yang terdesak surut, telah menghentakkan kakinya di atas tanah yang lembab. Kiai Kanti sadar bahwa Jeliteng telah menghentakkan kekuatan cadangannya pula lewat serangannya yang kemudian menyusul dengan cepat dan keras. Sambil menggeram, anak muda itu
menyerang dengan menjulurkan tangannya. Jari-jarinya nampak berkembang, seolah-olah ingin menerkam wajah lawannya. Tetapi Swasti yang menyadari keadaannya pun telah menyalurkan kekuatan cadangannya pula. Kakinya menjadi semakin cepat, sehingga gadis itu seolah-olah tidak berjejak di atas tanah. Tangannya yang kadang-kadang mengembang membuatnya bagaikan terbang berputaran. Dengan tangkasnya, ia menghindari serangan jeliteng. Sambil merendahkan dirinya, ia sempat menyentuh tangan lawannya ke samping. Hampir di luar pengamatan mata Wadak, kakinya telah terjulur menyerang lambung lawannya yang terbuka. Jeliteng tidak sempat mengelak, tetapi ia tidak membiarkan lambungnya dihantam tumit Swasti. Meskipun kaki Swasti meluncur dengan cepat, namun Jeliteng masih sempat melindungi lambungnya dengan sikunya. Yang terjadi kemudian adalah suatu benturan kekuatan. Ketika keduanya tergetar dan terdorong selangkah surut, keduanya menyadari bahwa keduanya telah mulai mempergunakan kekuatan melampaui kekuatan Wadak mereka yang sewajarnya. Pantas anak ini dapat membunuh 2 orang murid Kendali Putih, desis Kiai Kanti yang hanya didengarnya sendiri. Ia yakin bahwa Jeliteng masih akan meningkatkan perlawanannya. Demikian pula Swasti, sehingga pada suatu saat mereka akan sampai pada tingkat yang membahayakan. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah maju. Dengan nada tinggi ia berkata, "Swasti, sudahlah, bukan caranya demikian untuk menyelesaikan masalah. Angger Jeliteng, sudahlah, kita akan berbicara dengan baik. Kita sudah dapat mengetahui siapakah sebenarnya kita masing-masing." Tetapi jantung Kiai Kanti berdentangan semakin cepat ketika ia mendengar Swasti menjawab, "Bukan salahku, Ayah. Aku hanya melayaninya. Aku hanya membela diri dengan cara yang sama seperti yang dipilihnya." "Angger Jeliteng," berkata Kiai Kanti yang terputus oleh jawaban anak muda itu, "aku ingin membuktikan kata-kataku bahwa aku akan berhasil menangkap kalian berdua." "Tidak, Angger, aku tahu. Bukan itulah maksudmu yang sebenarnya." Jeliteng tidak menjawab. Justru Swasti menyerang semakin cepat. Karena itu, maka Jeliteng pun bergerak semakin cepat pula. "Ger, kau tentu hanya akan meyakinkan siapakah yang kau hadapi sekarang ini. Yang kau lakukan sudah cukup, bahkan sudah berlebihan." Jeliteng tidak menjawab. Persoalan yang bergejolak di hatinya telah bergeser. Bukan saja keinginannya untuk menjajaki dan meyakinkan siapakah yang sedang dihadapi, namun harga dirinya sebagai seorang anak muda sudah tersinggung. Swasti adalah seorang gadis, umurnya tidak akan lebih tua daripadanya. Sebagai seorang anak laki-laki yang pernah membunuh 2 orang murid perguruan Kendali Putih, apakah ia akan membiarkan dirinya diletakkan dalam tatanan yang setingkat dengan seorang gadis perantau yang umurnya lebih muda daripadanya? Tiba-tiba saja Jeliteng menggeram. Dengan tegang ia memandang ke dirinya sendiri sambil berkata di dalam hati, apakah kau akan menyerah terhadap seorang gadis kecil yang dungu dan binal itu?" Karena itulah maka Jeliteng justru semakin mengerahkan tenaganya. Tenaga cadangannya yang mempunyai kekuatan berlipat dari tenaga wajarnya. Bukan lagi seperti niatnya semula, tetapi semata-mata karena ia seorang laki-laki, sedang Swasti adalah seorang gadis yang lebih muda daripadanya. Tetapi ternyata bahwa Swasti pun mampu pula berbuat serupa.
Gadis itu tidak lagi sekedar bertumpu kepada kekuatan wajarnya. Ia tidak lebih dari seorang gadis yang menurut kodratnya tidak akan melebihi kekuatan seorang laki-laki. Tetapi Swasti ternyata memiliki kelebihan dari gadis-gadis kebanyakan. Ia mampu mengungkap kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, yang hanya dapat nampak dengan sikap dan laku yang khusus, yang memerlukan waktu dan kemampuan untuk mempelajarinya. Karena itu, betapapun Jeliteng mengerahkan kekuatan dan ilmunya, yang wajar maupun yang tersembunyi, ternyata bahwa Swasti mampu mengimbanginya. Kecepatan bergerak dari kaki gadis itu kadang-kadang membuat Jeliteng kehilangan sasaran. Meskipun ia pun mampu melakukannya pula apabila Swasti menyerangnya. Kedua anak muda itu bertempur semakin dahsyat. Mereka tidak lagi dua orang yang bergerak dan berbenturan dalam keadaan wajar. Sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun telah membuat suasana yang lain di hutan itu. Pepohonan berguncang bagaikan diputar oleh angin pusaran. Gerumbul-gerumbul berserakan dan dahan-dahan berpatahan. Batu-batu padas pecah dan terlempar berhamburan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah mata air di bayangan bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.